Hai adik-adik, perkenalkan aku Kak Ayu. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersaat teduh. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Selamat hari Minggu adik-adik Teruna yang terkasih. Selamat beribadah secara daring, disiarkan dari GPIB Eklesia Jakarta. Kiranya persekutuan ini terjadi karena syukur, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang setia meneguhkan kita menghadapi setiap hal dalam hidup kita. Untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita mengangkat pujian Aku Cinta Yesus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Aku cinta Yesus dalam dan dalam. Aku cinta Yesus dalam dan dalam. Cintaku dalam dan dalam. Cintaku dalam dan dalam. Aku tresno Yesus, jero tresnoku. Aku tresno Yesus, jero tresnoku. Tresnoku jero tresnoku. Tresnoku jero tresnoku. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 4 sampai dengan 5. Yang dibaca secara gilir ganti, kakak membaca ayat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik membaca ayat yang tercetak ke dalam. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Mari merespon Mazmur yang baru saja kita baca dengan pujian dari Kidung Jemaat 410 bait pertama,
Tenanglah kini hatiku dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Gusti nuntun lampahku lo sang langkung den kulo bekjo, jalak miwah tabi ugi tansah dipun kati Gusti. Di Gusti kang nganti kula astyanya piyambak kang reksa. Mila kula manut Gusti kang dados penebus yekti. Adik-adik, mari kita berdoa untuk merenungkan firman-Nya. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja dan membimbing kami supaya kami boleh mengerti. Ini doa dan syukur kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari bersukacita untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik yang terkasih, tadi udah baca kan bacaan kita hari ini yang terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kakak mau tanya deh, isi ayat ini apa sih, atau siapa sih yang menulis ini, atau ini dari siapa sih? Nah, kalau mau tahu jawabannya ada di ayat yang ke-1, ayat pertama itu nyanyian ziarah Salomo dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang ayat ini merupakan nyanyian dari Salomo. Nyanyian atas apa? Nyanyian kenapa? Kenapa Salomo menulis Mazmur ini? Karena dia bersyukur atas berkat Tuhan yang ada di hidupnya dia. Jadi
kayaknya kayaknya kakak nggak akan cerita lagi ya soal Salomo ini, karena di 2 minggu yang sebelumnya sudah dibahas tentang Salomo, siapa dia dan bagaimana hidupnya. Jadi mungkin sesederhana kakak mau sampaikan bahwa Salomo ini kakak mau ingatkan lagi bahwa Salomo ini ketika hidupnya, ketika dia jadi pemimpin, dia nggak minta banyak-banyak, dia nggak minta harta, dia nggak minta apalagi populer, kaya atau dan lain sebagainya, enggak. Salomo cuma minta satu, hikmat dari Tuhan. Hikmat untuk apa? Supaya Salomo diberikan hikmat, kekuatan ketika dia memimpin. Nah, itu sedikit tentang Salomo. Jadi kalau hari ini, firman hari ini itu judulnya teruna yang mengandalkan Tuhan. Lewat ayat ini, lewat Mazmur 127 ayat 1-5, kita mau diingatkan bahwa kita sebagai teruna, kita sebagai orang percaya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Nah, emang caranya mengandalkan Tuhan tuh gimana sih? Ya, yang pertama yang pasti kita harus minta hikmat dulu. Seperti yang Salomo lakukan. Salomo minta hikmat caranya gimana? Berdoa. Salomo berdoa kepada Tuhan, dia meminta hikmat. Begitu juga dengan kita. Kita harus berdoa sama Tuhan, kita harus terus berdoa sama Tuhan. Kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Karena kan dibilangnya doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Nah, di doa itu kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon hikmat kepada Tuhan seperti yang Salomo lakukan, supaya kita bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, hikmat yang kita minta sama Tuhan tuh apa sih? Apa sih Kak yang bisa kita minta dari Tuhan? Oh, banyak banget. Tapi kalau dalam hal ini di hari ini kita mau diingatkan bahwa salah satu hal yang bisa kita minta sama Tuhan adalah hikmat untuk bisa merespon atau melakukan hal-hal yang baik dan benar, terutama dalam situasi saat ini yang lagi susah kan. Kita nggak bisa keluar rumah secara bebas seperti dulu-dulu, kita nggak bisa ketemu teman-teman kita seenak jidat kita juga nggak bisa ke sekolah, kita masih belajar dari rumah, segala sesuatu kita laksanakan secara online atau daring. Nah, pasti stres ya, pasti juga kalian atau nggak cuma kalian sih, kakak juga bertanya-tanya kapan sih ini semua selesai gitu. Ya, tapi itu rahasia Tuhan. Nah, kita balik lagi ke firman Tuhan hari ini bahwa kita bisa meminta hikmat sama Tuhan untuk melakukan suatu hal yang baik dan benar. Contohnya apa sih? Gampang banget nih, ini mungkin sering kejadian di dalam hidup kalian sehari-hari atau di kakak juga sih. Misalnya ada temen chat nih ceritanya, dia bilang aduh temennya ceritanya punya pacar nih, punya pasangan lah atau lagi deket atau ya pokoknya apapun itu namanya ya. Misalnya teman kalian curhat sama kalian nih via WhatsApp gitu, nggak tahu WhatsApp, video call atau apalah macem-macem lah pokoknya ya, curhat gitu pokoknya. Misalnya bilang kayaknya gue ini deh pacaran gue toksik banget gitu, katanya gitu. Apa sih yang kalian lakukan kalau misalnya teman kalian ada yang ngomong kayak gitu ke kalian atau ada yang curhat sama kalian kayak gitu? Apa respon kalian? Nah, coba inget-inget deh. Semenit cukup kali ya buat inget-inget ya? Cukup sih, kelamaan kayaknya. Langsung aja deh. Biasanya mungkin hal sederhana yang kita lakukan adalah membalas chat mereka atau berkata sama mereka, sabar ya, gitu bukan? Bener atau enggak? Ya semoga bener. Nah itu salah satu respon kita kayaknya ya, kita akan secara otomatis akan merespon demikian kalau ada teman kita datang, teman kita susah, ada yang cerita, terus dia cerita begini begitu gitu kan, ya pokoknya berkeluh kesah lah gitu. Respon yang kalian berikan atau yang kita berikan yang paling gampang apa? Ngomong gitu aja kan, sabar ya gitu. Nah, apakah itu cukup? Cukup, cuma balik lagi nih. Tadi kan judulnya teruna yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita sebagai teruna yang berhikmat, yang mengandalkan Tuhan,
Nggak mungkin cuma kata-kata sabar aja yang kita lontarkan sama mereka, nggak cuma kata-kata sabar aja yang kita ucapkan ke mereka. Ada action, ada tindakan yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Berdoa bareng lewat video call, instead of cuma curhat di video call aja berjam-jam gitu sampai jam tidurnya molor atau jam tidur berkurang karena dengerin dia curhat muter aja gitu. Masa iya berjam-jam dia curhat terus kita cuma ngomong sabar ya, sabar ya, sabar ya gitu. Gak mungkin dong. Kita mau belajar untuk ngasih respon. Kita belajar untuk minta Tuhan kasih kita hikmat. Bagaimana sih kita seharusnya merespon hal-hal seperti itu? Nah kalau misalnya kita teruna yang mengandalkan Tuhan, kalau kita berdoa setiap hari, yakin dan percaya bahwa pasti akan ada satu hal yang bisa kalian lakukan ketika ada teman kalian yang berkeluh kesah datang sama kalian. Tadi kan contohnya udah lewat video call misalnya, doa bareng. Kalau kalian tahu, percayalah bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Apalagi kalau didoainnya dengan yakin dan percaya. Nah begitu juga dengan kita hari ini. Kita mau diingatkan bahwa ayo kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik buruk, senang susah, suka duka, apapun itu, ayo kita andalkan Tuhan. Ayo kita nggak hanya cuma merespon dari omongan kita aja, tapi ayo mari kita bergerak. Gitu. Nah adik-adik, kakak mau minta satu hal. Setelah kalian mendengar firman ini dan selesai ibadah nanti, coba deh share satu hal yang bisa kalian lakukan, gak cuma diomongin ya, yang bisa kalian lakukan di situasi seperti ini yang mencerminkan bahwa kalian adalah teruna atau kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita yang selalu berpegang dan yakin bahwa Tuhan pasti tolong kita. Apa sih yang bisa kita lakukan buat orang lain? Supaya apa? Ya supaya mereka juga mendapatkan berkat dari kita. Gitu. Oke, nah hal itu atau contoh atau action itu atau tindakan itu boleh ya di-share mungkin lewat DM di Instagram @pt-eklesia-jakarta. Username-nya @pt-eklesia-jkt. Oke? Nah, kakak-kakak rindu banget nih buat denger respon dari kalian. Ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita tetap semangat, kita juga selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman GPB. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Teman, mari kita satukan hati kita untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pimpinan pusat hingga pimpinan daerah, berkati juga Bapak Presiden, menteri-menteri, gubernur-gubernur, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, khususnya pada masa pandemi ini. Berkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami kembali pulih, supaya perekonomian kembali lancar, dan kami bisa beraktivitas normal kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hari ini aku ingin berdoa Tuhan bagi gereja GPB Eklesia dan juga gereja seluruh dunia Tuhan. Berkatilah gereja-gereja yang ada di dunia ini dan juga orang-orangnya, supaya kami bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka selalu memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah orang yang terlantar, miskin dan menderita, berikanlah mereka kehidupan yang layak. Berikanlah mereka kesehatan selalu, panjang umur, kebahagiaan. Jaga mereka dalam lindungan-Mu. Berkatilah juga pemerintah agar mereka dapat membantu orang yang tidak layak itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dialah Bapa Tuhan kami yang baik. Saat ini Tuhan, di rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk adik-adik teruna kami, teman-teman teruna kami yang saat ini masih di rumah, masih belajar dari rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan selalu, membimbing mereka supaya mereka boleh kuat menghadapi situasi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua teruna kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan mereka untuk kami. Kiranya kami boleh belajar untuk dengar-dengaran. Dan kami juga mau berdoa untuk adik-adik teruna kami, teman-teman teruna kami, orang tua ataupun anggota keluarga kami, juga kakak-kakak pelayan ataupun pengurus yang bersukacita karena pertambahan umurnya. Tuhan, kiranya melalui pertambahan umur ini bertambah juga iman percaya mereka kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang mungkin pada saat ini sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau mau bekerja melalui obat-obatan atau apapun Tuhan yang dikonsumsi supaya boleh menjadi sarana kesembuhan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak pengurus yang menjalankan program yang baru. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat supaya di setiap pelayanan yang dilakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Yalah Bapa Tuhan kami, ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Adik-adik, kini saatnya kita bersyukur dengan memberi persembahan. Ingatlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Terima juga ya Tuhan, syukur kami lewat persembahan yang sudah diberikan, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan dapat dikelola dengan baik oleh gereja kami, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, beritakanlah Injil melalui hidup dan kegiatanmu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Rindu jatan salah pahamira, kanggung tresnani ramring salitita, tiang dosa duraka sinung apura, tinebusing pati tamamasuki, luhurna mulyana kusing sang pamarta, luhurna mulyana pangruwati dosa, pasrah maring Allah srana pracaya, markining waluya tentrem raharjo. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.